Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Manoarfa. Saudara, berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang tidak semua perubahan adalah kunci, tapi kalau mau mengalami kemajuan, harus mau berubah. Saya teringat pada seorang Albert Einstein. Dia pernah berkata begini, saudara. Orang bebal adalah orang yang mengerjakan dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Saudara, ada kisah seorang anak muda kurang lebih usianya 40 tahun. Dia berkata kepada pendetanya, "Kenapa ya saya belum mendapatkan jodoh?" Kemudian pendeta di gereja itu memberikan dia resep, yaitu 3B. Apa itu? Berdoa, berusaha, dan bercermin. Nah, ini juga perlu kepada jombloan dan jomblowati, ya. Mungkin sudah melakukan B yang pertama, yaitu berdoa, dan juga mungkin B yang kedua, yaitu berusaha. Ya, mungkin saudara sudah banyak berdoa dan banyak berusaha, tetapi ternyata juga belum mendapatkan mungkin B yang ketiga ini, yaitu tidak pernah bercermin, malah menetapkan standar terlalu tinggi. Nah, ingat itu. Jadi berdoa, berusaha, dan bercermin. Nah, kenapa kita harus bercermin? Supaya kita sadar siapa kita. Nah, karena itu saya mau katakan begini, jangan mau menyerah kepada nasib dan takdir, saudara. Nasib dan takdir, saya pastikan itu bukan ajaran kekristenan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dengan kata lain, kita harus mengubah nasib dengan iman. Kita merubah takdir kita dengan iman. Kita merubah keadaan di sekitar kita dengan iman. Nah, kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat." Kita ini berjalan dengan iman, saudara. Amin. Nah, saudara, mungkin saudara pernah menonton mengenai Nicholas James alias Nick Vujicic yang lahir pada tanggal 4 Desember 1982. Anak seorang hamba Tuhan dia ini, saudara. Tapi dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Apa yang terjadi? Ibunya menolak dia dan ayahnya berharap anak ini cepat mati. Tapi saudara, anak itu ternyata bertumbuh walaupun diharapkan mati oleh orang tuanya. Dia menjadi saksi yang luar biasa saat ini. Dan saudara lihat, tanpa tangan dan tanpa kaki, tapi dia menjadi motivator yang sangat luar biasa. Dan dalam umur 26 tahun, ya hari ini dia sudah umurnya sudah 37 tahun. Saudara, pada saat dia berumur 26 tahun, dia telah memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia memiliki rumah di Australia dan juga di Amerika Serikat. Tabungannya itu berjuta-juta dolar, saudara. Nah, orang tuanya membatasi hidupnya. Tapi dia ketika dia membaca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7, ya. Saudara, ini kisah orang buta sejak lahir. Mari saudara kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya,
sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, Yesus sendiri mengatakan, bukan salah siapapun, tapi semua yang terjadi itu akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dia. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan berkata aku mau menyerah saja pada keadaan. Ya. Jangan berkata ya biarlah saya menyerah pada nasib saya. Ini sudah nafsi saya, ini sudah takdir saya. Ya. Dan saudara berkata ya sudah aku mau menyerah saja. Sudah dari sononya saya sudah begini. Saudara, kalau mau berubah, Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Tuhan sanggup untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu, milikilah semangat perubahan dan milikilah iman. Maka Yesus akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Sebab itu, kami memiliki iman dan memiliki semangat untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.